langsung dimulai. So Survivor, let's begin the game. Bermuda. Jangan lupa ya yang nonton di rumah boleh di-share videonya sebanyak-banyaknya. Biar nanti makin banyak lagi yang merasakan keseruan FFML Divisi 1 kali ini. Nah ini ada pesawat yang nampaknya akan berakhir di sekitaran Cape Town. Jadi kita masih belum melihat adanya penumpukan yang terjadi di beberapa drop zone. Tapi yang menarik nih, MBR Epsilon langsung bergerak ke arah Blue Zone kayaknya. Wah, ini daerah Blue Zone sudah dikuasain. Tapi di sekitar mereka ada 3 tim sekaligus. Wow. Ada GRC, ada Iko dan juga EVOS Divine. Wow, ini tim-tim yang cukup kuat juga ya, mengelilingi teman-teman dari MBR Epsilon. Tapi sejauh yang gue lihat mungkin ini akan ada sedikit pergesekan. Bahkan kita sudah melihat adanya satu tembakan yang terbuka di mana dari aura ini Dragon Phoenix berani seperti seorang Piu coba untuk memutus pergerakan dari teman-teman tim Aura. Satu tembakan peringatan sudah diberikan, namun nampaknya masih belum ada gubrisan daripada Aura Ignite. Karena kalau kita lihat dari Aura Ignite tidak ada seorang Piu ternyata terkena surprise attack dari tangga Adrian. Cukup mengagetkan apalagi, tapi kita lihat hati-hati Adrian dan juga MGUT berhasil membalaskan kematian seorang Adrian kali ini Skyla. Yes, dan 2 poin eliminasi yang artinya teman-teman dari Aura sendiri harus kehilangan 2 playernya. Dan kali ini kita bakal menyaksikan pertarungan antara 3 lawan 2 seharusnya. Oh, tapi ternyata satu orang sudah berhasil di take down lagi. Ini artinya 2 tukar 2 di lane sisi. Ada satu player dari Onyx juga yang sudah menyadarinya ada peperangan di daerah pick. Dan kali ini seorang Guns berhasil memotong pergerakan Onyx Gardu. Wow, ada seorang Gardu ya. Ini kenapa ya di rumahnya sendiri Gardu harus kehilangan nyawanya sendiri, tapi nggak masalah. Ingat itu dekat banget ada revival spot Pak, tinggal jalan dikit pencelok gitu ya. Dan seorang Gardu mungkin masih bisa untuk diselamatkan. Nah kita beralih lagi ke arah 2 player daripada tim Dragon Phoenix, di mana ada seorang Ambot dan juga Pio yang kali ini harus sedikit lebih aware lagi karena mereka tinggal berdua. Backup mereka akan sedikit berkurang dan informasinya juga akan berkurang secara drastis. Jadi kalau menurut gue daripada tim Dragon Phoenix, walaupun mereka udah secure 2 poin kill, mungkin harus lebih berhati-hati lagi untuk melaju ke checkpoint selanjutnya. Cuma di depan udah revival spot juga sih buat mereka. Ya, tapi di sini yang gue suka dari kedua tim, mau Aura Ignite ataupun Dragon Phoenix sendiri, mereka nggak sama-sama ngotot karena mereka udah sama-sama tahu dapetin 2 poin eliminasi ini udah sebenarnya bagus banget untuk early game, tapi tinggal gimana caranya mereka bisa melakukan reviving aja. Dan ini hal yang gue tunggu-tunggu dari beberapa tim, khususnya Indonesia punya, kalau mereka ini gak perlu semuanya harus dituntaskan. Lu bisa aja untuk bertahan hidup dan berjuang di lain hari. Oh iya ya, gak greedy ya. Gak Jadi mereka mau coba untuk bermain lebih ke arah objektif lagi, gak mau memaksakan atau memperbesar resiko daripada memperbesar peluang ya gitu kan. Makanya ada beberapa tim yang mereka udah dapetin 1 atau 2 kill, ya udah kita udah enough segini aja gitu. Nah, yang gue suka juga dari para player Onyx ini, seperti yang kita ketahui ya, mereka selalu mencetuskan beberapa nama dari Wonderkid yang punya kemampuan di luar batasan bisa gue bilang. Karena dulu Tayo sendiri pada masanya menjadi King of Headshot atau Prince of Headshot. Lalu dilanjut ada perjuangannya dari Gardu yang ngeratain Onyx, akhirnya direkrut. Sekarang datangnya Zek ini tentunya menjadi sangat menarik. Artinya mereka punya 3 lulusan Wonderkid. Wah, ini pecah banget sih harusnya buat Onyx ya. Yes, pecah banget. Apakah Zek akan menjadi the next abang-abangnya kan? Atau bahkan akan lebih ya daripada abang-abangnya yang dulunya Wonderkid juga. Tapi kita move lagi ke arah POV daripada tim Galaxio di daerah Bima Sakti Strip. So far gue melihat mereka juga cukup aman dengan beberapa resource yang sudah mereka kumpulkan. Walaupun sebenarnya kita melihat adanya satu ancaman untuk mereka, tapi sejauh ini mereka sudah mengamankan beberapa compound yang mereka bisa jadikan satu tempat untuk mereka melakukan upaya defense tentunya. Yes, dan GRC ketika mereka sudah mengetahui bahwa di daerah Bima Sakti sendiri udah ada yang menempati, mereka nggak mau ngambil resiko sama sekali ya. Mereka langsung tarik ke belakang dan ini ngebuat teman-teman dari GRC sendiri memiliki satu artian bermain lebih defensif lagi. Dan kita ketahuin dari seorang GRC Aphrodite ini atau satu tim ini, mereka memang punya atribut untuk bertahan dengan sangat baik. Ditambah dengan pembacaan zona yang nggak bisa gue bilang sembarangan gitu. Ya, defensif mereka cukup alot juga dan ofensif mereka ya cukup mereka cukup hati-hati dalam melakukan upaya serangan atau engage terhadap musuhnya. Nah kita lihat kali ini di sisi lain ada tim Dranix ternyata sudah berhasil untuk menghidupkan kembali 2 playernya. Tapi kita di depan apakah akan berjumpa kembali, apakah akan terjadi rematch antara mereka dan juga tim Aura Ignite ya, karena sudah mulai berdekatan walaupun masih belum bertemu satu sama lain, tapi mereka mengarah ke satu tempat yang sama. Dan apakah tim Dragon Phoenix akan membalaskan kematian 2 temannya kembali gitu ke arah mereka? Ya, seperti yang kita ketahui di early game 2 poin eliminasi masing-masing berhasil didapatkan dari kedua tim. Dan kali ini
Teman-teman dari Dragon Phoenix sendiri bakal coba untuk bergerak ke daerah belakang. Oh. Ada sensor shockwave yang sudah diaktifkan juga, yang artinya teman-teman dari Aura sudah mendeteksi pergerakan dari Dragon Phoenix. Di lane sisi, Wow. seorang Besto sudah berhasil men-take down Mr. 05 dari kejauhan kali ini. Wow, terlihat nampak kayak positioning daripada 05. Kalau kita lihat ini dia high ground yang sudah ditempati oleh EVOS Divine. Tapi kalau kita ngomong tentang high ground, yang pasti langsung kelihatan adalah kepala. Jadi itu mungkin yang membuat Mr. 05 akhirnya harus berhasil terpick off oleh teman-teman daripada tim MBR. Tapi dengan sangat respect, Abax langsung bergerak mundur ke arah belakang, coba untuk menghidupkan kembali Mr. 05. Gue yakin sementara dua player yang lainnya itu Bion dan juga Rasya akan coba untuk berjaga. Di mana kita lihat ada danger zone juga yang kali ini membuat teman-teman daripada MBR gak bisa terlalu cepat untuk melakukan upaya rushing atau inisiasi terhadap teman-teman daripada EVOS Divine. Hati-hati, kepalanya udah mulai diincar tuh Besto sama Rasya. Coba dicari, hati-hati celah jendela, ini bakal menjadi satu malapetaka untuk seorang Besto. Harus sedikit lebih aware lagi terhadap Rasya sang wonderkid yang kita tahu. Kalau kita ngomongin presentase tembakan daripada snipernya Rasya itu bisa dibilang 95% kena terus ya. Jadi harus lebih hati-hati lagi dari seorang Rasya. Nah, kalau ngomongin Rasya sendiri, tentunya dengan EVOS Divine mereka berada di pinggiran zona, sementara di tengah-tengah zona pertama itu sudah banyak penghuninya. Ada Iya. DG, ada Aura, ada Dranix. Justru ini menjadi satu hambatan untuk teman-teman EVOS Divine. Yap. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona selanjutnya? Kecuali zonanya berpihak pada mereka, tapi tentunya tidak. Dan yang menjadi halangan untuk mereka adalah teman-teman dari MBR sendiri. Yes, MBR yang tepat berada di depan mereka, tapi kita lihat dari seorang Abax kali ini ditugaskan untuk membuka jalan, mencari informasi untuk teman-teman ya, mencari jalur rotasi yang lebih aman, atau dari seorang Abax sedang mencari informasi kira-kira positioning jelasnya daripada tim MBR sendiri itu ada di mana. Dan udah mulai dinotis sama seorang YZ dan teman-teman MBR, wah itu udah kedengeran suara motor nih, kayak dia lagi cek-cek aja. Coba untuk kasih informasi mungkin ke teman-temannya yang lain, apakah mau regroup ataukah mereka mau nungguin aja, karena seperti yang udah di-mention sama Skyla, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang keuntungan itu lebih mengarah ke arah MBR ya, karena mereka berada di depan EVOS Divine yang mau gak mau EVOS Divine kalau mau rotasi harus lewatin MBR dulu atau enggak muter sejauh mungkin. Itu dia, dan tentunya nggak ada pergerakan sama sekali untuk masuk ke dalam zona selanjutnya ke arah graveyard karena mereka tahu adanya Iko di sana. Tapi kali ini ada satu inisiasi dari teman-teman DG Esports yang langsung turun ke daerah pertahanan. Teman-teman dari Dragon Phoenix, Andri Q berhasil di take down di sana, tapi ada satu balasan yang sangat luar biasa dari teman-teman DG Esports. 3 lawan 2. Ini bakal menjadi sangat sulit. Reva sudah berada di depan, bakal coba untuk ditembak, tapi ternyata Reva tidak bisa berbuat banyak, menyisakan seorang mage di GV yang bakal coba untuk kabur menggunakan vehicle-nya kali ini, Julia. Waduh, dari seorang Made kayaknya ini berusaha untuk mendapatkan placement point, tapi tadi di mana Dragon Phoenix gue suka sama targeting dan timing mereka ya. Ketika mereka coba targetin satu orang yang kelihatan aja mau siapapun itu, akhirnya mereka dapetin, tapi sayang sekali ternyata dari sisi lain ada tembakan yang tidak terduga datang daripada teman-teman SES Alpine yang menutup perjalanan daripada DG Esports. Sementara itu di sisi lain kita lihat ada GRC di mana seorang Mario berhasil men-take down satu player dengan 10 HP yang tersisa, coba untuk mengurung diri dan menggunakan satu glue wall, agak sedikit kesulitan. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, 3 player dari tim GRC yang berhasil secure 4 poin eliminasi kali ini, mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain ada seorang Tayo yang kali ini dalam kondisi yang tidak baik. Hujan tembakan sudah mulai masuk ke arah diri dari teman-teman Dragon Phoenix. Masih ada beberapa glue wall yang mampu melindungi dirinya, tapi sayang sekali positioningnya tidak terlalu bagus untuk seorang Tayo, akan membuat ia sedikit kesulitan. Skyla 6 poin eliminasi dan berada di tengah zona selanjutnya, ini menjadi satu keuntungan di lane sisi seorang Rasya. Berhasil men-take down MBR. Cukup alot pertarungan yang terjadi di daerah Katulistiwa, dan kali ini Mal masih menghujani peluru di mana seorang Tayo berhasil di take down dan hanya menyisakan 2 orang aja. 3 maksud gua untuk teman-teman dari Onyx Esports. Ini bakal menjadi satu keuntungan dengan 7 poin eliminasi yang sudah didapatkan, dan kita beralih sedikit EVOS Divine. masih ya. Masih ngotot-ngototan kali ini, udah melihat ada 3 orang yang tersisa. Coba ada satu setup granat yang dilemparkan oleh seorang Bion ke arah depan. Dan itu dia, satu orang berhasil di take down lagi dan menyisakan satu orang Besto. EVOS Bion bakal maju untuk mengeliminasi MBR Epsilon. 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Waduh, itu tadi dimulai momennya ketika Rasya membalaskan kematian Abang Regi ya. Iya. Bestonya ditembak, itu membuat teman-teman daripada EVOS Divine memiliki keunggulan jumlah dan ditambah lagi advantage dari satu granat yang connect terhadap teman-teman daripada MBR Epsilon juga dari seorang Bion. Emang maksudnya Bion ini sebagai, kita tahu di season sebelumnya dia juga menjadi seorang Grenadier yang benar-benar ditakutin ya, kita bisa bilang. Dan kali ini ternyata skillnya masih belum menurun. Gak mau turun juga, Gak mau malah turun. makin sakti lagi. Karena kalau lu lihat tadi jarak dari lemparan granatnya itu
jauh banget dan prediknya itu benar-benar pas, Bu. Ya tapi tadi di belakang emang ada salah satu player daripada EVOS Divine juga yang Betul. coba ngasih distraksi sekalian ngasih positioning jelasnya di mana. Dan itu adalah teknik yang sangat baik menurut gue ya. Akhirnya Ya. bisa saling tukar informasi gitu. Membuat seorang Beyond granatnya juga bisa cukup on point dan itu menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan. Menjadi advantage yang sangat luar biasa untuk EVOS Divine. Dan tentunya ini menjadi satu kabar yang baik untuk EVOS fans juga ya. Karena EVOS Divine-nya itu tadi ngambil resource dari teman-teman yang turun di daerah Blue Zone. Oh iya, benar juga. Ini akan menjadi keuntungan dalam segi resource yang mereka miliki. Ini berbahaya kalau misalnya Beyond dikasih granat lebih banyak lagi. Kalau gua rasa mungkin dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ketemu EVOS Divine, coba agak dicari Beyond-nya dulu ya. Jangan sampai Beyond-nya yang ngacak-ngacak. Tapi kita lihat Dragon Phoenix, wow, 7 poin eliminasi. Dan mereka nggak bakal berhenti sampai di situ karena ternyata mereka langsung melakukan agresi untuk maju ke depan ke arah teman-teman dari Onyx yang hanya tersisa 3 orang, di mana seorang Zack sudah mempersiapkan satu granatnya, coba untuk melakukan komit ke arah depan. Ada satu celah yang bisa dimanfaatkan, tapi kali ini seorang Mal malah ter-take down dari kejauhan dari teman-teman Ses, bahkan coba untuk di-revive. 2 orang sudah keluar dan kali ini Aura Adria juga berhasil mendapatkan 1 orang player Kings dari kejauhan, menyisakan 3 orang aja yang dimana ternyata Onyx masih bisa bertahan. Ya. Oh my god, Piu sayang sekali terlalu cepat melakukan upaya rasi terhadap seorang Zack di mana Gardu melakukan backup cukup cantik tapi nggak sampai di sana di mana Ambot pun berhasil melakukan backup dengan cukup cepat. Wow, ini decision making yang menurut gua adalah satu decision making yang cukup baik di mana tadi di revive dulu 2 orang tapi tahan dulu di mana kita lihat ada Aura Ignite yang harus dipulangkan di posisi 8. Begitu pun dengan Dragon Phoenix, Gedai dengan pelontarnya ternyata datang di waktu yang tidak diinginkan oleh teman-teman daripada Dranix. Ses Alphaing benar-benar nyayur, cuman memanfaatkan satu pembacaan zona yang bagus dan melakukan defending di satu daerah rumah orang kaya di dekat Mil tadi. Itu menjadi satu hal yang sangat menguntungkan untuk mereka. Selain resource, otomatis mereka juga cukup dekat dan tidak ada rival untuk masuk ke zona selanjutnya. Di lane sisi, teman-teman dari EVOS bakal berhadapan dengan Iko dan juga GRC. Waduh, ini nih yang ditunggu-tunggu. Peperangan ini yang gue tunggu dari tadi ya. Dimana kita tahu sempat bahas juga dari Iko dan EVOS Divine adalah salah satu pertarungan yang benar-benar ditunggu banget karena mereka adalah 2 tim kuat yang digadang-gadang oleh beberapa orang bahwa ini rival yang paling besar ini adalah EVOS sama Iko. Kali ini mereka akan sedikit bertabrakan namun dari Iko ternyata coba untuk mundur. Dimana kita lihat di sini ada satu player yang berhasil lagi terculik oleh teman-teman dari tim EVOS. Kita lihat dari seorang Kiba coba untuk mundur, Tentos pun berhasil terjatuh namun tembakan yang masuk pada GRC nampaknya sedikit sulit. Benar-benar gak mau kasih ampun. GRC dalam masalah nampaknya dan langsung dipulangkan dengan cukup cepat. Iko Esports tidak memberi jalan sama sekali tapi nggak sampai di sana karena EVOS Divine kali ini hadir untuk membuat teman-teman daripada Iko Esports sedikit kewalahan di mana satu granat coba dipersiapkan di ke arah depan tapi ternyata tidak connect terhadap siapapun. Prediksi yang agak sedikit meleset. Flash freeze dilemparkan ke arah depan, mendelay pergerakan teman-teman dari EVOS Divine. Rasya terkena beberapa damage namun tidak masalah. Coba untuk maju dan dari seorang Dos mencoba untuk mundur untuk regroup dulu kayak ini Skyla. Yes, dan Sora 05 ternyata berhasil di pick off dari kejauhan oleh teman-teman Ses. Di belakang kondisi menjadi sangat tidak menguntungkan. Selain mereka harus berhadapan dengan Iko dan Zona yang akan bergerak, mereka hanya punya 3 orang melawan 4 orang di depan mereka. Dan kali ini seorang Rasya sudah menutup pergerakan atau jalan masuk dari teman-teman Iko. Waduh, ini udah ditutup sama seorang Rasya. Kita tahu ya walaupun tembakannya 1 kali 2 kali, tapi itu cukup mendesak teman-teman daripada tim Iko Esports. Di mana kita lihat di sisi lain tim Kings berhasil dipulangkan ke arah lobby. Misalkan 4 tim saja kali di mana dari seorang Dodge harus sedikit bersabar melakukan medikasi terlebih dahulu. Temptarno coba diaktifkan, masih belum ada upaya racing dari teman-teman EVOS Divine maksud gue, di mana granat ada yang connect ke arah depan. Granat kedua menyusul, apakah akan connect? Ternyata tidak. Granat ketiga akan dilemparkan. Flash freeze balasan maju ke arah depan tapi nggak kena ke arah siapa-siapa kayak ini Skyla. Yes, dan ini justru satu split positioning yang sangat bagus dari Iko, di mana satu orang sudah mulai bergerak masuk juga. Kiba sudah menjadi orang paling depan untuk memimpin teman-teman yang maju ke daerah pertahanan lawan dari teman-teman EVOS Divine. Dan kali ini Zona sudah menuntut mereka untuk bergerak sekarang atau mati digigit oleh Zona, Julia. Aduh, kita lihat kali ini dari seorang Kiba coba untuk membuka sedikit jalan karena Zona sudah mulai menghantui di belakang mereka. Mau nggak mau harus sedikit, tapi granat dari Beyond akan meluncur ke arah Iko Esports. Ternyata masih belum connect terhadap teman-teman daripada Iko Esports. Namun sayang sekali kita lihat dari teman-teman Iko cukup terhalang jalannya, ruang gerak akan semakin terbatas. Granat lagi! Ada granat lagi! Namun masih sempat dihalau, adanya Temptaran yang diaktifkan. Flash freeze dilemparkan ke arah Iko Esports. Kali ini dimana Saudara Esports harus pilih posisi keempat. EVOS Divine, 1 granat lagi masuk ke arah Iko. Ada 1 Skylar dilemparkan. Granat kedua namun ternyata masih belum connect.
Evan masih sempat untuk di-revive kembali dari seorang Dodge. Pembagian position yang cukup baik daripada Impos Divine. Thanos coba membuka jalan disusul oleh teman-temannya yang lain, namun Rasya masih cukup bersabar menunggu momen yang cukup baik. Kita lihat dari seorang Bion mencari posisi dari sisi kanan. Dua player berhasil di pick off kali ini. Namun sayang sekali Bion pun harus terjatuh begitu pada seorang Rasya. Misalkan Abang saja kali ini yang harus mundur secepat mungkin menggunakan motor. Dimana Iko Esports berhasil ditutup perjalanannya, misalkan 2 tim aja kali ini. Oke, Abang versus the world, dimana sudah mulai terjepit dari segala arah, tapi coba untuk mengurung diri yang menggunakan duel. Dan sayang sekali harus menjadi posisi kedua, and this is it. Booyah for Island of Gods. Congratulations for Island of Gods berhasil mendapatkan buyanya di round pertama dengan satu gameplay yang sangat luar biasa, bermain pasif sampai akhir.